Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Timothy Geraldine Sanipar. Saya dari Prodi S1 Informatika dengan NIM 11S24045. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum 9, yang dimana praktikum 9 itu tantangan praktikum. Buatlah tipe bentukan time. Tipe ini terdiri dari jam, HH, menit, mm, dan detik, SS. Yang pertama, kita itu disuruh membuat konstruktor, yang dimana konstruktornya itu terdiri dari make time, HH, mm, SS untuk membentuk time dari jam, HH, menit, mm, dan detik, SS. Kemudian yang kedua itu ada selector, yang terdiri dari hour, minute, dan second. Hour T untuk mengembalikan nilai jam HH dari time T. Minute T untuk mengembalikan nilai menit mm dari time T. Second T untuk mengembalikan nilai detik SS dari time T. Kemudian yang ketiga, yaitu ada operator, yang dimana ada next second T untuk menentukan waktu berikutnya dari time T atau menambah 1 detik. Kemudian previous second T untuk menentukan waktu sebelumnya dari time T atau mengurangi 1 detik. Kemudian add second T N untuk menambahkan detik sebanyak N pada time T. Kemudian ada subsecond TN untuk mengurangi detik sebanyak N pada time. Kemudian ada next minute T. Di sini untuk menentukan waktu 1 menit berikutnya dari time T. Kemudian ada previous minute T untuk menentukan waktu 1 menit sebelumnya dari time T. Kemudian di sini ada add minutes TN untuk menambahkan menit sebanyak N pada time T. Kemudian sub minute T N untuk mengurangi menit sebanyak N pada time T. Kemudian ada next hour untuk menentukan waktu 1 jam berikutnya dari time T. Kemudian ada previous hour T untuk menentukan waktu 1 jam sebelumnya dari time T. Kemudian ada add hours TN untuk menambahkan jam sebanyak N pada time T. Kemudian sub hours TN untuk mengurangi jam sebanyak N pada time T. Kemudian ada time to second T. Fungsinya mengonversi tiap bentukan time atau jam, menit, detik menjadi total detik. Kemudian second to time S. Fungsinya mengkonversi total detik S menjadi tipe bentukan time. Kemudian yang keempat ada predikat atau operator relational date, di mana is equal to T1, T2 untuk membandingkan apakah kedua time sama. Kemudian ada is not equal to T1, T2 untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama. Kemudian ada is before T. T1, T2 mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelum time T2. Kemudian is after T. T1, T2 mengembalikan nilai benar jika time 1 sesudah time 2. Kemudian ada is before and second. T1, T2, N mengembalikan nilai benar jika time T1 sebelum time T2 sebanyak N detik. Kemudian is after and second. T1, T2, N mengembalikan nilai benar jika time T1 sesudah time T2 sebanyak N detik. Nah, hasil yang diharapkan sebagai berikut. Ketika kita masukkan input 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6, maka ini adalah output yang diharapkan. Kemudian kita langsung saja masuk ke dalam codingannya. Nah, di sini definisi tipe data, di mana time sama dengan time. HH bertipe integer, MM bertipe integer, dan SS bertipe integer. Nah, di sini deriving show x itu berfungsi memungkinkan time untuk ditampilkan sebagai string dan dibandingkan dengan operator sama dengan. Nah, kemudian di sini yang pertama ada konstruktor, yang dimana konstruktor ini terdiri dari make time yang bertipe data integer yang akan menjadi time. Nah, make time di sini membawa objek time dari jam, menit, dan detik. Fungsinya memastikan nilai jam, menit, dan detik berada dalam rentang yang valid dengan operator mode. Kemudian di sini ada selector, yang dimana ada hour, minute, second. Di sini hour bertipe time menjadi integer, kemudian minute bertipe data time menjadi integer, kemudian second ada bertipe data time menjadi integer. Nah, fungsi hour, minute, dan second mengambil komponen jam, menit, dan detik dari objek time. Kemudian di sini ada fungsi tambahan, di mana fungsi tambahannya itu yaitu untuk mengelola
pengelolaan waktu yang yaitu normalis second yang bertipe data integer integer. Nah, di sini normalis second ini memastikan detik berada dalam rentang 0 hingga 24 jam atau 86.400 detik. Jika second bernilai negatif, fungsi ini menambahkan 86.400 detik sehingga hasilnya tetap dalam rentang yang valid. Kemudian eh, di sini ada second to time. Di sini bertipe data integer menjadi time, tipe data time. Nah, di sini second to time ini mengonversi jumlah detik menjadi waktu dalam format time dengan jam, menit, dan detik yang sesuai. Kemudian di sini ada time to second. Nah, time to second di sini bertipe data time menjadi integer, yang dimana time to second ini mengonversi waktu dalam format time menjadi jumlah total detik. Kemudian di sini ada operator. Nah, operator di sini yaitu next second. Next second bertipe data time menjadi time. Kemudian ada previous second bertipe data time menjadi time. Kemudian ada second bertipe data time menjadi integer. Kemudian ada subsecond. Di sini bertipe data time integer menjadi time. Nah, fungsi next second yaitu menambah 1 detik pada time. Kemudian fungsi previous second mengurangi detik mengurangi 1 detik pada time. Kemudian di sini fungsi add second itu menambah n detik pada time. Kemudian di sini subsecond yaitu mengurangi n detik pada time. Nah, kemudian di sini ada next minute. Next minute di sini bertipe data time menjadi time. Kemudian previous minute di sini bertipe data previous minute itu bertipe data time menjadi time. Kemudian ada di sini ada add minutes. Add minutes bertipe data time menjadi integer menjadi time. Kemudian di sini ada sub minute. Di sini bertipe data time integer menjadi time. Kemudian di sini ada next hour bertipe data time menjadi time. Kemudian ada previous hour bertipe data time menjadi time. Kemudian ada add hour bertipe data time menjadi integer menjadi time. Kemudian di sini ada sub hour bertipe data time menjadi integer menjadi time. Nah, di sini fungsi next minutes itu next minute, previous minute, next hour, dan previous hour menambah atau mengurangi satuan waktu atau menit atau jam pada time. Kemudian add minutes, sub minutes, add hours, dan sub hours menambah atau mengurangi beberapa menit atau jam pada time. Kemudian di sini ada predikat. Nah, di sini predikat itu yang pertama is equal t. Di sini bertipe data time menjadi bool. Kemudian di sini ada is not equal bertipe data time menjadi bool. Kemudian di sini is before t. Di sini is before t itu bertipe data time menjadi bool. Kemudian di sini is after t itu bertipe data time menjadi bool. Kemudian di sini ada is before and second bertipe data time menjadi integer menjadi bool. Kemudian is after and second bertipe data time menjadi integer. Nah, di sini fungsi is equal itu membandingkan apakah kedua time sama. Is not equal itu untuk membandingkan apakah kedua time tidak sama. Kemudian di sini is before t dan is after t memeriksa apakah T1 dan apakah T1 berada sebelum atau setelah T2. Kemudian is before and second dan is after second di sini memeriksa apakah selisih waktu antara T1 dan T2 adalah tepat n detik. Kemudian di sini um, uh, di sini return n di sini untuk membaca HH hour, minute, dan secondnya. Kemudian di sini kita membuat time T1 dan T2 berdasarkan input pengguna.
Kemudian di sini eh, fungsi menampilkan waktu awal. Kemudian di sini fungsi untuk next second dan previous second. Kemudian di sini fungsi untuk add second dan subsecond. Kemudian di sini mengonversi waktu ke total detik dan sebaliknya. Nah, langsung saja kita run programnya sesuai dengan eh, input yang diminta tadi, yaitu ketika kita masukkan input 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6, maka ini adalah output yang diharapkan. Nah, langsung saja app, kemudian kita buat inputnya 1, 2, 3, 3, 2, 1, 6. Nah, mari kita cek apakah ketika kita masukkan input itu em, ketika kita masukkan inputnya apakah sesuai dengan output yang diharapkan. Nah, kita cek di sini T1 H-nya itu 1, MM-nya 2 dan SS-nya 3. Di sini outputnya itu T1 HH-nya 1, MM-nya 2 dan SS-nya 3. Kemudian T2-nya HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 1. Di sini HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 1. Kemudian di sini N-nya 6, di sini N-nya 6. Kemudian next second T1-nya itu HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 4. Di sini HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 4. Kemudian T2-nya HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 2. Di sini HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 2. Kemudian di sini previous second-nya T1-nya HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 2. Dan di sini T1 HH-nya itu 1, MM-nya itu 2, SS-nya itu 2. Dan di sini T2-nya itu HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 0. Di sini HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 0. Kemudian di sini T1,N. HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 9. Di sini HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 9. Dan T2,N. Di sini HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 7. Di sini T2,N, HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 7. Kemudian di sini add second subsecond T1,N, HH-nya 1, MM-nya 1, SS-nya 57. Di sini subsecond T1,N, HH-nya 1, MM-nya 1, SS-nya 57. Kemudian di sini subsecond T2,N, HH-nya 3, MM-nya 1, SS-nya 57. Di sini HH-nya 3, MM-nya 1, SS-nya 57. Kemudian time to second T1 itu 3.723. Di sini T1-nya 3.723. Kemudian T2-nya 10.921. Di sini 10.921. Kemudian second to time 3729, HH-nya itu 1, MM-nya 2, SS-nya 9. Di sini T1-nya 3729, HH-nya 1, MM-nya 2, SS-nya 9. Kemudian second to time yang 10.927, yang T2, HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 7. Di sini HH-nya 3, MM-nya 2, SS-nya 7. Nah, ketika kita masukkan input ini, maka di dalam saat kita merankan programnya sesuai dengan output yang diharapkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.